Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Mahkota Alam. Nomor induk mahasiswa 120303003. Kelas Hukum Tata Negara 2B. Di sini saya akan sedikit mereview tentang mata kuliah Ilmu Negara yang ditugaskan untuk UTS. Ekspektasi saya terhadap perkuliahan daring ini awal mulanya merasa baik karena saya memiliki banyak waktu untuk di rumah. Nah, lama-kelamaan jika melalui daring ini antara mahasiswa dan dosen itu rasanya kurang interaksi langsung, dengan sangat memungkinkan terjadinya sebuah miskomunikasi dan salah pemahaman. Tetapi kita juga tidak bisa memaksakan keadaan karena setiap apapun yang terjadi akan ada kekurangan dan kelebihannya. Selama daring ini diharapkan dosen dan mahasiswa bisa memanfaatkan sebuah media pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga komunikasi agar bisa menghasilkan interaksi yang kondusif. Semoga secepatnya kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka dan berinteraksi secara langsung agar menghasilkan sebuah komunikasi yang baik dalam pembelajaran. Lanjut ke pertemuan kedua, yaitu konser dasar ilmu negara. Menurut teori George Jelinek atau Bapak Ilmu Negara, tentang ilmu negara secara singkat terbagi dalam dua hal, yaitu yang pertama fokus mengenai negara, dan yang kedua fokus berbicara tentang pembahasan negara secara fokusnya. Adapun pengertian ilmu negara menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Kelsen, ilmu negara itu fokus hanya kepada aspek hukum atau non-meta yuridisnya. Jadi menurut Kelsen, ilmu negara itu tidak perlu membahas tentang asal mula negara, terbentuk negara, serta unsur-unsur negara. Nah, yang kedua, menurut Karenenburg, yang menantang Kelsen karena ia tidak sepakat dengan Kelsen, bahkan ia membuat pernyataan dalam antitesis Kelsen. Menurut Karenenburg, ilmu negara itu perlu membahas mengenai asal mula, bagaimana terbuktinya, serta unsur-unsur negaranya. Nah, analisis saya terhadap pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa ilmu negara adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang definisi umum mengenai suatu negara. Dengan pernyataan dari Karenenburg bahwa dalam ilmu negara itu perlu membahas mengenai asal mula, bagaimana terbentuk, serta unsur-unsur sebuah negaranya itu tersebut. Nah, lanjut pertemuan yang berikutnya membahas tentang definisi dan hakikat negara. Di Indonesia ini, kata negara berasal dari bahasa Sanskerta yang mana awalnya dari kata nagari yang artinya kota besar. Ada beberapa sebuah pendapat dari sarjana lokal dan sarjana luar dari bidang ketatanegaraan mengenai definisi negara. Yaitu yang pertama sarjana lokal, ada Nasroen Jokos Tentono dan Budiarjo. Menurut Nasroen, negara itu merupakan fenomena pergaulan hidup dalam suatu wilayah yang mana terbentuk suatu interaksi sehingga terbentuklah komitmen untuk membentuk suatu wilayah perkumpulan. Nah, menurut sarjana luar, menurut Aristoteles, negara itu adalah sebuah konteks kehidupan manusia atau sebuah keluarga, desa atau wilayah dan memiliki tujuan yang baik. Nah, kesimpulannya,
Untuk membentuk suatu negara itu perlu beberapa komponen yang perlu ada, yaitu sebuah organisasi, pemerintahan, rakyat, wilayah, dan sebuah pengakuan. Selanjutnya, pembahasan tentang unsur-unsur negara. Yang pertama, adanya wilayah. Tentu saja setiap negara memerlukan suatu wilayah yang berdaulat, yang dimana wilayah tersebut tidak boleh dipersengketakan oleh negara lain. Yang kedua, penduduk. Setiap negara wajib memiliki yang namanya warga negara atau penduduk, yang dimana lagi rakyat itu harus berdaulat. Jika warga negara tersebut bukan warga negara orang lain dan kewarganegaraan tersebut bukan warga negara yang diakui oleh suatu negara itu sendiri. Yang ketiga, pemerintahan. Jadi yang dinamakan sebuah negara itu harus memiliki sebuah pemerintahan di mana ia menjadi kunci berjalannya penyelenggaraan bernegara itu sendiri. Pemerintah itu sendiri terdiri dari lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif. Yang keempat, adanya sebuah pengakuan. Pengakuan itu sendiri terbagi menjadi dua hal. Yang pertama de facto dan yang kedua de jure. Yang pertama de facto yaitu berdasarkan kenyataannya atau sesuai dengan prakteknya. Yang kedua de jure yaitu ada hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu aspek utama dari de jure ini adalah legalitas sebuah hukum. Lanjut kepada pertemuan kelima, yaitu teori ilmu negara. Yang pertama, teori negara formal, yaitu menurut teori ini fungsi negara yang paling utama yaitu menjaga tata tertib masyarakat serta menjadi wadah untuk amanat masyarakat. Yang kedua, teori negara kapitalis klasik, yaitu menurut teori ini sebagian organ masyarakat memiliki sebuah peran yang kecil. Nah, yang ketiga, adanya teori negara marxis klasik, yaitu menurut teori ini negara hanya bertugas untuk melayani kepentingan borjuis atau bisa disebut para orang yang memiliki modal dan merupakan kelompok yang dominan untuk berkuasa. Yang keempat, adanya teori negara bonapartis. Dalam teori ini, negara tidak hanya melayani kepentingan borjuis tetapi mempunyai kemandirian relatif untuk mempertahankan sistem kapitalisme. Nah, selanjutnya pertemuan ke-6 yaitu teori ilmu negara. Yang pertama, teori negara pluralis. Menurut teori tersebut, negara adalah suatu alat yang bersifat netral dari aktor-aktor sosial politik yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi negara tersebut. Yang kedua, teori negara korporasi. Teori ini memandang bahwa negara sebagai pertemuan antara faktor independensi negara dengan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, adanya teori negara strukturalis, yaitu teori ini berpandangan bahwa sebuah negara itu memiliki suatu kemandirian secara relatif dan bentuk secara spontan yang mana hasil dari perbuatan sosial. Yang keempat, teori negara organis. Menurut teori ini, negara itu memiliki kemandirian yang besar, tetapi menghasilkan atau berdampak kepada negara yang saling berlomba untuk memenuhi sebuah kepentingan mereka itu sendiri secara individu. Selanjutnya ke pertemuan ke-7, yaitu asal muasal negara. Nah, asal muasal negara yang pertama yaitu Yunani kuno. Ahli yang berpendapat intinya di Yunani kuno ini para ahli masih mendefinisikan mengenai asal negara seperti Dr. Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara itu
terbentuk karena adanya keluarga yang bergabung menjadi sebuah kelompok. Kelompok yang bergabung menjadi desa, dan desa bergabung menjadi suatu kota, dan kemudian kota bergabung menjadi suatu negara. Nah, yang kedua, Romawi kuno. Ahli yang berpendapat pada zaman ini juga para ahli masih mendefinisikan mengenai asal mulanya negara tersebut. Ini pada zaman Lucretius, Polybius, dan Cicero. Yang ketiga, abad pertengahan. Abad pertengahan memiliki beberapa bagian. Ada yang pra Renaissance. Nah, tersebut ada 4 para ahli yang berpendapat mengenai masa pra Renaissance, yaitu yang pertama Agustinus, yang kedua Thomas Aquinas, yang ketiga Marsilius, yang keempat Thomas More. Nah, adapun selanjutnya pasca Renaissance, yaitu masa ini mulai munculnya pemikiran-pemikiran yang khusus mengenai kenegaraan. Adapun para ahli yang argumen mengenai masa Renaissance ini yaitu yang pertama Niccolo Machiavelli, yang kedua Jean Bodin, yang ketiga Francisco Suarez, yang keempat Hugo Gratius, yang kelima Thomas Hobbes. Nah, selanjutnya ada masa Aufklärung, yaitu atau rasionalisme. Ahli yang berpendapat seperti John Locke, terus Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau. Pada masa ini baru mulai adanya pemikiran tentang sistem pemerintahan. Nah, seperti konsep trias politika atau seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini menurut sebuah pandangan dari Immanuel Kant. Mungkin cukup sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.